Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga untuk mama papa yang ada di rumah ya. Bagaimana kabarnya juga mama papa? Bu Dia doakan semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Nah anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Dia yang akan membahas tentang tema kebutuhanku. Minggu kemarin kita sudah membahas dengan tema ini ya anak-anak ya, tetapi dengan subtema yang berbeda. Minggu kemarin tentang rumah, nah hari ini tentang pakaian. Sebelum kita membahas banyak tentang pakaian, anak-anak juga harus tahu dulu apa itu arti pakaian dan mengapa kita memakai pakaian atau baju setiap hari. Nah anak-anak, pakaian itu adalah penutup tubuh atau badan kita ya anak-anak ya. Nah kita pakai atau gunakan setiap hari agar tubuh kita terhindar dari sinar matahari dan kedinginan. Anak-anak, adapun topik-topik yang akan kita bahas hari ini tentang pakaian yaitu yang pertama ada pakaian sekolah, kemudian yang kedua pakaian tidur, ketiga pakaian pesta, yang keempat pakaian renang, dan yang terakhir yang kita bahas adalah pakaian sembahyang. Nah yuk anak-anak, kita bahas topik yang pertama yaitu tentang pakaian sekolah. Nah, pakaian sekolah ini kita juga bisa sebut dengan baju atau seragam sekolah ya anak-anak ya. Biasanya pakaian sekolah ini dipakai pada saat kita masuk ke sekolah. Anak-anak bisa lihat di gambar, itu ada pakaian atau seragam sekolah TK. Nah, itu contohnya. Nah, kalau bajunya kita untuk ke TK berbeda ya anak-anak modelnya dengan yang itu. Lalu yang kedua, kalau kita sudah dari TK naik ke SD, kita juga pakai seragam sekolah. Anak-anak bisa lihat di gambar, itu warna bajunya apa anak-anak? Iya, bajunya warna merah putih atau bisa dengan seragam dengan warna yang berbeda. Kemudian kalau sudah masuk SD, kita naik ke SMP. Nah, itu seragam sekolahnya, lihat warnanya apa sayang? Ya, warnanya putih dan biru ya, birunya biru tua ya anak-anak ya. Mungkin kalau di rumah ada kakak kelas yang sudah SD atau SMP, nanti bisa lihat pakaian atau seragamnya. Nah, yang terakhir itu ada seragam SMA. Nah, ini kakak-kakak kelas yang di SMA, seragamnya seperti itu, anak-anak bisa lihat di gambar. Warnanya apa sayang? Iya, putih dan warna abu-abu tua. Anak-anak, nanti kalau anak-anak sudah berangkat sekolah dengan menggunakan seragam sekolah, terus pas pulang sekolah, ingat ya anak-anak ya, pakaian atau seragam sekolah tidak boleh dipakai terus di rumah atau tidak boleh dipakai untuk bermain ya anak-anak ya. Nah anak-anak, yuk kita bahas topik yang kedua, yaitu tentang pakaian tidur. Lihat di gambar, siapa yang punya pakaian tidur seperti itu? Iya, nah boleh gambarnya atau bentuk pakaiannya seperti itu, boleh juga pakaian tidur yang berbeda ya. Nah pakaian tidur ini khusus dipakai tidur, biasanya dipakai tidur malam ya anak-anak ya. Udah mau tanya dulu, pakaian tidur ini boleh nggak dipakai untuk berangkat ke sekolah? Iya, tidak boleh ya anak-anak ya, karena pakaian atau seragam sekolah berbeda dengan pakaian tidur yang kita punya. Nah, yuk kita akan bahas juga dengan topik yang ketiga, yaitu pakaian pesta. Nah, lihat dulu di gambar itu, pakaian pesta untuk anak perempuan, lalu pakaian pesta untuk anak laki-laki, pakaian pesta untuk mama papa ya. Anak-anak, pakaian pesta ini kita pakai untuk pergi ke pesta. Kalau diajak undangan sama mama, ke pernikahan, ke tempat ulang tahun ya, pesta ulang tahun itu bajunya seperti yang ada di gambar. Nah, ingat anak-anak, pakaian pesta hanya boleh digunakan untuk datang ke pesta, ke undangan, dan tidak boleh dipakai kemana? Iya, tidak boleh dipakai ke sekolah juga ya sayang ya. Nah, yuk kita ke topik yang keempat anak-anak, yaitu kita akan membahas tentang pakaian renang. Kalau pakaian renang ini dipakai untuk kemana anak-anak? Iya, dipakai untuk berenang ya sayang ya. Berenangnya bisa di pantai, bisa di sungai, bisa di kolam, bisa di air terjun juga ya anak-anak ya.
Anak semua bisa lihat di gambar. Itu contoh pakaian renang untuk anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Untuk mama papa juga bisa pakai baju renang. Nah, itu juga di gambar ada pakaian renang mermaid. Nah, siapa itu yang punya pakaian seperti itu? Nah, kalau mermaid itu khusus untuk anak perempuan ya sayang ya. Nah, selain pakai baju renang, kalau anak-anak belum bisa berenang dan takut tenggelam, perlengkapan yang lain juga bisa dipakai. Misalkan ada pelampung, terus kacamata renang. Nanti kalau mama papa suka nyelam di dasar laut bisa pakai tabung oksigen dan perlengkapan lainnya. Ya anak-anak ya. Nah, topik yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang pakaian sembahyang. Di rumah siapa yang pernah diajak sembahyang sama mama? Iya, semua pasti pernah ya. Nah, lihat anak-anak di gambar itu yang pertama ada pakaian apa sayang? Iya, pakaian sembahyang ke pura untuk teman-teman atau anak-anak yang beragama Hindu. Lihat itu, apa saja yang dipakai? Ya, kalau yang perempuan pakai kebaya, pakai kamen, yang laki-laki juga pakai kamen, ditambah dengan udeng yang dipakai di kepala. Lalu juga jangan lupa membawa perlengkapan sembahyang yang lain ya anak-anak ya. Apa saja kalau ke pura yang dibawa? Iya, betul sekali. Bawa canang, terus juga ada dupanya ya. Nah, lalu yang kedua itu gambar apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, itu pakaian sembahyang ke masjid untuk teman-teman yang beragama Islam. Nah, kalau yang perempuan itu nama pakaiannya adalah mukenah. Kalau yang laki-laki itu namanya baju koko. Nah, anak-anak lalu juga lihat di gambar itu yang beragama Kristen dan Katolik sembahyangnya di mana saya? Iya, di gereja. Biasanya setiap hari Minggu mereka berangkat ke gereja ya anak-anak ya untuk sembahyang ya. Pakaian yang dipakai itu harus rapi, harus bersih ya. Kadang-kadang juga bisa pakai sepatu. Lalu yang terakhir itu ada gambar pakaian sembahyang ke wihara. Nah, pakaian sembahyangnya juga harus rapi anak-anak, harus bersih. Bisa juga pakai sepatu untuk berangkat sembahyang. Nah anak-anak, demikianlah pembahasan Bu Dia tadi tentang tema kebutuhanku dengan subtema pakaian. Semoga anak-anak di rumah bisa mengerti ya. Kalau belum mengerti, simak lagi, putar lagi video ini. Nah, pesan dari Ibu Guru, tetap jaga kesehatan, gunakan pakaian yang bersih, dan jagalah kebersihan pakaian agar kalian terhindar dari segala bakteri ya. Nah, juga pakaian-pakaian yang sudah ada di topik-topik tadi, gunakanlah sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Dan tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak ya. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Nah anak-anak, sampai jumpa lagi di waktu yang berbeda. Dadah.